¿A qué me miras? Solamente uno de ustedes va con nosotros. ¡A mí me respetas, cabrón! ¡Wow, wow, 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 wow! Gimana kabarnya hari ini? Semua aman terkendali kan? Film yang akan dibahas kali ini mengisahkan tentang seorang agen Amerika yang berusaha menyelamatkan para bocil korban child trafficking dari tangan komplotan sindikat perdagangan manusia. Tanpa manya-menye, kuy langsung aja ke alur ceritanya. I wonder. Okay. No, no, ¡Venga! Adegan dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga. Mereka kedatangan seorang mantan model bernama Giselle yang menawarkan membantu kedua anak keluarga itu untuk mengejar impian di dunia model. Señor Aguilar, ¿Sí? Giselle, fundadora de Encuentro, que llevarla mañana a nuestro scouting anual del mundo del entretenimiento. Giselle mengaku bahwa dirinya mempunyai agensi yang bisa mengorbitkan Rocio dan Miguel untuk menjadi seorang bintang. Terbuai dengan janji sang agen, Aguilar pun menyetujui tawaran Giselle. Dia mengantar kedua anaknya untuk melakukan audisi yang diadakan oleh Giselle. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota kecil di negara Honduras. Rocio dan Miguel dibawa masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah berkumpul para bocil lainnya yang akan mengikuti audisi. No se permiten hombres en la cocina. Di sana, Aguilar dilarang masuk dan disuruh untuk pulang. Giselle menyuruh Aguilar untuk kembali menjemput tepat jam 7 malam. Kemudian Giselle memulai dengan sesi foto. Ia mengarahkan para bocil itu untuk berpose ala model. Sesuai kesepakatan, Aguilar datang kembali untuk menjemput. Namun di ruangan tersebut nampak kosong dan sepi. Aguilar segera mencari ke ruangan lain namun nihil. Semua ruangan di bangunan itu kosong, tidak nampak seorang pun. Para bocil itu hilang entah kemana beserta para orang agensinya. Ternyata Giselle beserta komplotannya adalah sindikat penculikan anak di kota California. Di scene lain terlihat satuan buruh sergap dari kepolisian sedang mengintai rumah seseorang yang diduga adalah komplotan dari child trafficking. Mereka menyadap saluran internet komplotan yang sudah lama diintai untuk mengetahui transaksi jual beli yang sedang terjadi. Para anak itu dijual via online. Ketika satu transaksi terjadi, para polisi langsung menyergap rumah tersebut. Mereka menemukan seorang tersangka, kemudian menggeledah seisi rumah. Mereka juga menemukan data anak-anak korban penculikan. Para korban itu berasal dari negara Amerika Latin. Namun, polisi hanya mendapatkan data pelaku pedofil dan penjualnya saja, tapi tidak satu anak pun yang berhasil mereka temukan di sana. Ucapan Chris rekannya tadi merasuki pikiran Tim Ballard, salah seorang special agent dari Homeland Security Investigation, yaitu lembaga yang mengurus segala jenis urusan yang berkaitan dengan para imigran. Seketika Tim merasa sedih saat melihat video-video yang ia sita hasil dari penyergapan yang baru saja ia lakukan di rumah salah seorang tersangka child trafficking. Tim yang sudah muak dengan kasus itu mempunyai rencana lain. Ia mendatangi tersangka ke sel tahanan. Karena hari itu adalah hari libur, Tim mengajak tersangka yang bernama Osinski untuk keluar selnya. Tim mengajaknya untuk bicara empat mata. Di luar sel, Tim berusaha memberikan kode bahwa dirinya satu frekuensi dengan orang-orang di belakang Osinski, sang pedofil. Osinski awalnya tidak percaya semua ucapannya, namun pada akhirnya Tim berhasil meyakinkannya. Di balik semua itu, Tim memiliki misi tertentu. Ia juga cukup berpengalaman dan sangat berhati-hati dalam menangani kasus child trafficking yang sedang ia hadapi. By a legal system made by cowardly men who cannot admit their true desires.
You think I'm that stupid? Only the courageous act. Di keesokan hari saat di kantor, Tim meminta izin kepada atasannya agar ia bisa mengeluarkan Osinski untuk sementara waktu. Ia berjanji bahwa dalam waktu 1 minggu akan ia pulangkan kembali ke dalam sel. Mr. Osinski. Time to go home. Osinski bebas dari tahanan. Tim kemudian membawa Osinski pulang dan berpura-pura berada di pihaknya. Ia kemudian meminta Osinski agar dicarikan seorang anak khusus untuk dirinya. I need a real one. I don't act on my Pertemuan pun kemudian diatur. Tim mengintai Osinski yang sedang bertemu dengan seorang klien yang bernama L dari bocil yang dipesan oleh Tim. Ia juga berhasil mengambil gambar komplotannya. Malamnya, Osinski memberikan apa yang diminta oleh Tim. Dia menyelipkan 1 foto seorang bocil. Ternyata bocil itu adalah Miguel, si anak korban penculikan. Setelah menemukan cukup bukti kasus child trafficking yang dilakukan oleh Osinski dan komplotannya, Tim pun langsung menangkap kembali Osinski. Kali ini Tim mendapatkan informasi tentang seorang anak dan seorang komplotannya yang sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan bocil yang Osinski pesan. Para agen ini kemudian langsung merapat ke pos perbatasan, kemudian menghentikan sebuah mobil van yang dikendarai oleh L. Di kursi belakang terlihat sosok bocil yang tak lain adalah Miguel. Tim yang sudah mengantongi identitas dan foto pelaku tanpa ragu langsung melakukan penangkapan terhadap L. That's him. Miguel Aguilar. Mucho gusto, Miguel. Hasil pemeriksaan dari pihak medis menunjukkan ada luka sobek pada bocil ini yang diduga telah mengalami tindak kekerasan seksual 4 hari yang lalu. Tim yang fasih berbahasa Latin ini kemudian mengajak Miguel untuk makan dan berbicara. Ia memperkenalkan diri sebagai Timothy. Nama itu membuat Miguel teringat dengan kalung pemberian dari kakaknya. Menurut kakaknya, Timothy itu adalah seorang pahlawan. Miguel kemudian meminta Tim untuk membebaskan Rocio kakaknya. Di sana Miguel mulai bercerita mengenai perjalanan mereka tempo hari saat ia dan Rocio diculik oleh Giselle. Miguel mengaku selesai melakukan audisi bodong, Giselle dan komplotannya membawa anak-anak itu masuk ke dalam sebuah van dengan dalih akan syuting di tepi pantai. Pada kenyataannya, mobil van itu ternyata masuk ke dalam dermaga dan para bocil ini pun kemudian diseret masuk ke dalam sebuah kontainer. Kontainer itu kemudian ikut dibawa menyeberang dengan sebuah kapal kargo dan berhenti di pelabuhan Cartagena di Kolombia. Rocio yang begitu melindungi adiknya kemudian menyerahkan kalung miliknya agar dipegang oleh Miguel. Saat itulah pintu kontainer terbuka di pelabuhan. Sang penculik mulai menawarkan anak-anak itu kepada calon pembeli. Saat itulah akhirnya Rocio terpaksa harus berpisah dengan Miguel adiknya. No, no. Kemudian komplotan itu membawanya ke kota Tijuana di Meksiko. Di kota itu, El menitipkan Miguel pada seorang tante yang berperan sebagai mami. Sejak saat itu, ia tidak mengetahui keberadaan Rocio kakaknya. Mendengar itu, Tim berjanji bahwa ia akan berusaha untuk menemukan kakaknya. Kemudian, Tim segera menghubungi ayahnya Miguel untuk mengembalikan Miguel kepadanya. Tak lama kemudian, Aguilar datang ke airport Tijuana dan langsung memeluk Miguel putranya. Hati Tim makin terkoyak ketika dia melihat Aguilar, seorang ayah seperti dirinya, menjerit mendapati kabar bahwa anak perempuannya masih belum ditemukan.
Ketika hendak pulang, Miguel memberikan kalung itu kepada dirinya. Ia membayangkan jika dirinya berada pada posisi yang sama seperti Aguilar. Tim kemudian mendatangi El di penjara. El diancam akan diekstradisi ke Kolombia dan akan menjadi mangsa para kaum pedofil yang siap menggabrutnya setiap hari. Tim menjelaskan jika El ingin tetap tinggal di Amerika, ia harus memberikan semua informasi yang tim butuhkan. Tak berselang lama didapatlah sketsa seorang wanita. Selanjutnya, tim pun melakukan kontak dengan kepolisian Kolombia. Ia meminta izin kepada atasannya untuk turun langsung mencari Rocio ke negara tersebut. Atasannya menolak karena hal itu sudah di luar kewenangan departemen mereka. Tim kemudian berusaha menjelaskan maksud tujuannya. Pada akhirnya atasannya mengerti dan akan mengcover kepergian tim dengan alasan menghadiri seminar. Di keesokan pagi, tim pun pergi ke Cartagena, Kolombia. Setiba di sana, ia disambut oleh George, polisi setempat. George kemudian mempertemukan tim kepada seseorang yang dikenal dengan panggilan Vampiro. Orang ini dulunya adalah pentolan kartel. Namun setelah keluar dari penjara, ia pun insaf dan kini aktivitasnya adalah sebagai penadah anak korban penculikan yang kemudian ia bebaskan di penampungan sebuah rumah khusus yang ia bangun sendiri. Kepada orang itu, tim menuturkan soal Rocio Aguilar, anak yang sedang ia cari. Melihat bahwa tim memiliki visi misi yang sama dengan dirinya, Vampiro kemudian bersedia untuk membantu. Kebetulan si Vampiro ini pernah mengenali seseorang yang mirip dengan ciri Giselle yang disebutkan oleh tim. Wanita itu memang biasa beroperasi di wilayah Amerika Tengah seperti negara Honduras. Untuk menghindari masalah dengan polisi, si Giselle ini ternyata adalah mantan Miss Cartagena yang punya nama asli Katy Juarez. Catatan kriminalnya terhitung bersih di Kolombia, jadi sangat sulit untuk melakukan investigasi langsung. Orangnya pun terbilang sangat berhati-hati dalam melakukan aksinya. Kemudian tim melihat berita bahwa seorang warga Amerika telah ditangkap karena membuka bisnis klub esek-esek khusus di Bangkok, Thailand. Tim kemudian teringat sesuatu. Ia menuturkan ide operasinya kepada Vampiro agar mereka membuka bisnis serupa supaya bisa melakukan kontak langsung dengan para sindikat perdagangan anak. Para anak korban penculikan yang nantinya akan mereka pekerjakan di hotel yang akan mereka buka. Semuanya dimaksudkan sebagai umpan bagi Giselle sebagai investor besarnya. Tim mengajukan nama seorang Pablo Delgado, orang kaya pebisnis properti asal Kolombia. Mereka sebelumnya pernah 2 kali melakukan kerjasama dan Pablo sangat menyenangi kegiatan penegakan keadilan. Selanjutnya, Vampiro menemui seorang mucikari yang sangat ia kenal. Ia adalah El Calakas. Orang ini dulunya adalah penyuplai wanita untuk Escobar. Vampiro membawanya ke sebuah rumah mewah di mana tempat itu sebelumnya sudah mereka setting dijadikan tempat tinggal bagi tim yang berperan sebagai sang bisnismen kaya raya. Vampiro menuturkan ide itu kepada El Calakas bahwa orang Amerika ini berencana membuka private club khusus bagi para orang sakit sebagai pemangsa bocil. Tim kemudian muncul dan langsung mengajukan permintaan jumlah yang cukup besar, minimal 50 anak. Minimum. Go big or go home. So, how many chickens do you want? For starter. El Calakas ditantang untuk menjadi koordinator supplier bagi proyek dadakan ini. George kemudian bergegas untuk membuntuti pergerakan El Calakas. Rupanya El Calakas menemui komplotan sindikat child trafficking yang dimana salah satunya adalah Giselle. Kembali ke tim. Saat pengajuan budget untuk operasinya kali ini, tim tidak mendapatkan dukungan dari atasannya. Somehow you have failed to bring me one real-world lead.
Karena urusan budget yang terlalu besar dan dianggap hanya menghabiskan waktu, Tim diminta untuk segera pulang. Tim dengan terpaksa harus menyampaikan berita buruk tersebut kepada Vampiro. Mendengar itu, Vampiro sedikit kecewa karena sulitnya birokrasi pemerintah. Itulah kenapa ia memilih jalannya sendiri. Tim kemudian menanyakan lebih jauh motivasi Vampiro yang merupakan pensiunan orang ex-kartel yang sebetulnya bisa hidup enak di fasilitas yang mewah. Namun, Vampiro menjawab bahwa ia sempat menikmati semua fasilitas mewah itu sampai akhirnya suatu malam ia bertemu dengan seorang wanita Buddha berumur sekitar 20 tahunan. Selesai urusan Open BO, ia pun langsung bayar kontan. Namun kemudian ada sesuatu yang membuatnya terheran-heran. Ia melihat bahwa di kaki perempuan ini ada sebuah tato kecil bergambar muka kucing. Dari sini ia sadar bahwa cewek yang barusan ia beli jasanya itu tidak berumur 20 tahun, namun masih seorang anak di bawah umur. So, I get my 45. And the sadness in her eyes. Me. I'm the darkness. Setelah ditanya, anak itu ternyata sudah terjun ke dunia perbeoan sejak umur 6 tahunan. Dari situlah Vampiro merasakan tsunami kegelapan. Dia merasakan bahwa dirinya adalah si kegelapan yang selama ini telah ikut andil merusak masa depan kehidupan para bocah-bocah itu. Dari situlah jiwanya tergerak untuk menjadi penyelamat anak-anak korban tersebut. Mendengar motivasi dari seorang vampiro, jiwa Tim pun meronta-ronta untuk segera menuntaskan misinya itu. Di keesokan hari, setelah ia meminta izin kepada istrinya, ia menyampaikan surat resign kepada atasannya. Tim memutuskan untuk stay di Kolombia sampai ia berhasil menemukan Rocio. Tim kemudian menemui Pablo. Dia terkejut mendengar pengajuan dari agen Amerika ini karena dana yang diajukan sungguh terlalu besar. Pablo pun menolak request dari Tim. Namun sebelum pergi, Tim masih sempat menitipkan sebuah foto-foto Rocio yang disertakan pesan agar Pablo melupakan pengajuan anak-anak tadi, cukup satu anak ini saja. Melihat sosok anak kecil yang jadi korban itu, jiwa Pablo pun mulai tergetar. Siangnya, ia pun mendatangi hotelnya Tim dan menyetujui pengajuannya. Tim membawa Pablo kepada George dan Vampiro. No hay una frase de cariño para mí, causando penas voy vagando. George telah menemukan lokasi transaksi di sebuah pulau kecil di seberang dermaga. Mereka menyampaikan kabar itu kepada El Calakas. Ini yang menunjukkannya kepada Giselle dan komplotannya semua tampak tergiur melihat proyek besar tersebut. Selanjutnya, pihak polisi mulai mempersiapkan Pablo. Agar bisa meyakinkan untuk berperan menjadi orang sakit sungguhan, mereka kemudian melakukan meeting di Bogota. Tim dan Vampiro mempertemukan para supplier kepada Pablo yang diperkenalkan sebagai cukong besar proyek mereka. Tim menuturkan bahwa nantinya mereka akan melakukan soft launching dengan mengundang 14 member pertama dan beberapa orang yang akan mereka prospek. Mereka ingin agar semua anak itu dihadirkan pada acara tersebut sehari sebelumnya. Di sini Giselle sempat curiga kepada Pablo. Namun tim segera mengcover dengan iming-iming uang jika hari itu berjalan sukses. Selepas pertemuan itu, Tim mendapat telepon dari atasannya bahwa mereka akan tetap mensupport Tim dengan kekuatan birokrasi lewat kantor kedubes. Jika suatu waktu Tim membutuhkannya, bosnya tidak benar-benar lepas tangan. Semenjak dari pagi hari, para kru operasi tersebut di bawah instruksi Tim dan George sudah sibuk mempersiapkan jebakannya ketika perahu supplier terlihat mendekat. Tim mengamati bahwa mereka tidak membawa 50 anak seperti yang dijanjikannya. Mereka harus bisa mengulur penyergapan hingga jumlah pesanan anak terpenuhi semuanya. Rombongan anak pun tiba di pulau. Giselle kemudian menjelaskan bahwa yang lainnya akan datang menyusul. Saat itu ternyata ia datang bersama seseorang yang tidak hadir di meeting kemarin.
Orang yang diperkenalkan sebagai Don King ini adalah godfa dari para supplier tersebut. Selain jadi bodyguard, dia pun doyan turun langsung menikmati bocah-bocah itu. Sementara menunggu kedatangan anak lain, mereka pun sedikit bersantai dan merayakan. Pablo kemudian mencairkan uang yang dijanjikan. Saat itulah mata Don King langsung tertuju pada seorang bocil. Saat orang-orang masih asik minum, ia langsung menghampiri bocah tersebut. Tim menangkap gelagat bahaya itu. Ia pun kemudian mencoba menghentikan Don King yang sudah membawa bocil tersebut. Tim berkata bahwa anak ini adalah bagiannya. You are joking, right? Sang preman bejat itu langsung merasa tersinggung. Tim ditodong pistol oleh seorang bodyguardnya. Kericuhan dilerai oleh vampiro yang datang untuk mendamaikan mereka. Tim diminta untuk memberikan anak itu. Tak lama kemudian, George melihat kedatangan sebuah bot lainnya. Ia segera mempersiapkan operasi penyergapan. 2 bot polisi itu kemudian menepi di sisi belakang pulau. Bersamaan dengan itu, perahu kecil yang membawa anak-anak telah menepi di sisi pulau. Para polisi yang bertugas tidak buang waktu. Mereka pun langsung melakukan penyergapan. Semua anak-anak mereka amankan dan semua tersangka mereka borgol termasuk Tim dan vampiro serta Pablo. Hanya Don King yang mereka biarkan tanpa borgol untuk melempar tuduhan bahwa dialah seorang cepu yang telah bekerja sama dengan polisi. You're Don King. Yo me encargo. Para tersangka dibawa ke dalam perahu bot yang terpisah. Ketika bot yang lainnya sudah pergi, George kemudian datang memberikan laporan semua anak sudah ia absen, namun ternyata tidak ada yang bernama Rocio. I'm sorry, Tim. But we rescued 54. 54 kids. Tim kemudian datang mengecek langsung dan di sana ia mendengarkan suara riang yang kini keluar dari para anak itu. Itulah bunyi suara kebebasan. Namun tim masih tidak puas dengan kesuksesan operasi tersebut yang mana sudah berhasil menyelamatkan 54 orang anak. Namun Rocio tetap ada dalam pikirannya karena ia sudah berjanji akan ia bawa pulang kepada ayahnya. Selanjutnya adalah membuka mulut para sindikat yang baru mereka tangkap. Don Vego diminta buka mulut dan George memperlihatkan wajah Don King yang sudah terbunuh di penjara Cartagena. Vego yang ketakutan kemudian memberitahu sebuah nama Scorpio. Orang itu adalah seorang pimpinan pemberontak Kolombia yang tinggal di pedalaman hutan Amazon. Don Vego telah menjual Rocio kepada orang tersebut. George kemudian menerangkan lokasi pengiriman Rocio di sebuah pesisir sungai yang mana arah aliran airnya menuju lokasi para pemberontak. Tidak seorang pun yang akan bisa masuk ke dalam sungai tersebut. Vampiro kemudian teringat bahwa ia pernah mendengar ada sekelompok orang yang memberi toleransi untuk masuk ke area hutan tersebut. Orang-orang itu adalah dari pihak medis. Vampiro memberi saran agar itu digunakan untuk penyamaran mereka bisa memasuki hutan tersebut. Tim dan vampiro yang sama-sama satu server ini mereka berjabat tangan. Mereka berdua nekat akan masuk menuju ke pedalaman hutan Amazon. Mereka mulai menyusun rencana operasi tersebut, tanda pengenal dan peralatan medis secara singkat dan bekal peralatan semuanya diatur oleh George. Namun demikian, Pak Polisi ini hanya bisa menemani sampai batas sungai. Mereka berdua pun menuju ke pedalaman dan menyamar sebagai orang kiriman PBB yang sedang melakukan aksi peduli sehat. Di sana juga mereka memberikan penyuluhan tentang wabah penyakit yang akan segera mengancam. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka tiba di batas sungai tersebut. Setelah semalam memasang tenda di pesisir sungai, esok paginya kedua orang medis gadungan itu pun mulai masuk mengarungi sungai. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka pun berpapasan dengan sebuah perahu yang ditumpangi oleh para pemberontak. No tenemos armas. Tranquilo. Los médicos de las naciones. Todos tenemos armas.
Para pemberontak itu langsung menodong dan melakukan penggeledahan. Karena yang ditemukan hanya tumpukan vaksin, dokter dadakan ini pun diizinkan untuk masuk, namun hanya 1 orang saja. Tim yang menawarkan diri untuk dibawa masuk ke dalam markas pemberontak. Setelah perahu pemberontak itu pergi, Vampiro menyampaikan kabar itu kepada George yang masih standby di pesisir sungai. Perahu para pemberontak terus masuk ke dalam, lalu kemudian berhenti di sebuah tepi yang dijaga oleh seseorang salah satu dari pemberontak. Dari situ mereka lanjut masuk ke dalam hutan dan masih harus melewati satu sungai kecil di dalam hutan. Mereka kemudian memasuki sebuah areal perkebunan di mana para petani sedang memanen daun koka, bahan dasar dari pembuatan kokain. Para pemberontak ini membiayai operasinya dari hasil berdagang narkoba. Tim kemudian dibawa untuk dipertemukan kepada Scorpio, ketua dari gerombolan pemberontak. Tim menyerahkan surat tugas bodong yang ia bawa, kemudian ia meminta izin agar bisa memeriksa semua penghuni camp untuk mencegah terjadinya wabah kolera. Scorpio yang merasa salut dengan nyali Pak Dokter ini, dia pun mengizinkan. Namun, jika ada orang yang terbukti sakit, ia meminta agar dihadapkan langsung kepadanya. Dia akan menghabisi orang tersebut secara langsung. Suara semacam bel pun dibunyikan. Semua pekerja pabrik kokain berikut dengan pasukannya diminta untuk merapat. Tim lalu berkeliling di sekitaran camp. Selain mencari Rocio, dia juga sekalian mengamati lokasi perkampungan itu. Di sebuah titik, ia melihat ada sekelompok orang yang sedang memeras rendaman daun kokain dengan kaki-kaki mereka. Ia mengamati bahwa salah seorang anak memiliki tato pada pundaknya. Lalu tim memanggil Rocio dan anak itu seketika menoleh. Tim sangat senang melihatnya, ia pun langsung menghampiri dan mengajaknya untuk berbicara. Namun pembicaraan mereka tidak berlangsung lama karena mulai diketahui gerombolan itu. Saat malam hari ketika suasana sudah mulai sepi, tim pun bergerak untuk mencari tempat di mana Rocio berada. Ia pun masuk dan memeriksa satu persatu, namun tidak ditemukan keberadaan Rocio di tempat itu. Tim kemudian bergerak menuju lokasi pemukiman para serdadu yang mana saat itu semuanya berada di luar sedang pesta amer. Tim memanfaatkan kondisi tersebut untuk masuk ke sebuah gubuk. Di sebuah gubuk itulah ia berhasil menemukan Rocio sedang tidur sendiri. Anak ini rupanya telah dijadikan permaisuri oleh sang Scorpio pimpinan pemberontak. Namun ketika tim berusaha membangunkannya, anak ini malah menjerit karena kaget dan ketakutan. Jeritan anak itu terdengar hingga keluar. Scorpio yang mendengar suara jeritan itu pun berhenti bernyanyi. Ia bergegas untuk memeriksa kondisi Rocio. Di dalam gubuk itu, tim menyuruh Rocio untuk menuruti semua perkataannya jika ia ingin dibebaskan dari tempat tersebut. Scorpio lalu masuk ke dalam gubuknya dan langsung menghampiri Rocio. Anak kecil ini berkata bahwa tadi ia bermimpi buruk. Scorpio kemudian memindahkan Rocio ke atas ranjang yang ada di dalam. Ia tidak sadar bahwa tim sedang berada di bawah ranjang. Ketika Scorpio merebahkan anak itu, tim yang sudah ada di belakang langsung menyergapnya. Scorpio pun tewas di tangan tim setelah dicekik sampai kehabisan nafas. Setelah itu, tim segera membawa Rocio keluar dari kamp perkampungan pemberontak yang lokasinya sudah ada di dalam ingatannya. Beberapa saat kemudian, barulah para gerombolan itu menyadari bahwa pimpinannya sudah tewas. Mereka pun langsung melakukan pengejaran. Saat itu, tim sudah tiba di pesisir sungai yang sedang dijaga. Beruntung para penjaganya dalam keadaan terlelap tidur. Tim membawa Rocio menggunakan perahu boot milik penjaga tersebut. He's on the move.
Look. Hey. Vampiro dan George yang masih standby mengamati bahwa terjadi pergerakan pada GPS yang telah disuntikan ke dalam tubuh Tim. Mereka pun bersiaga dan beberapa waktu kemudian perahu yang ditumpangi Tim pun tiba. Setelah berhasil membawa Rocio, mereka pun segera bergegas pergi karena perahu musuh sudah membututi di belakang. Dirasa kondisi sudah mulai aman, Tim kemudian membangunkan Rocio dan mengembalikan kalung Timothy miliknya yang tempo hari telah diberikan oleh Miguel. Tim kemudian menghubungi ayahnya Rocio dan memberi kabar bahwa Rocio berhasil ia selamatkan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengunjungi Cartagena untuk menjemput putrinya yang saat itu masih dirawat di rumah sakit. Keluarga kecil ini pun yang sudah lama hidup tanpa sang ibu akhirnya bisa berkumpul kembali. Melihat pemandangan itu, Tim mulai merasa tenang. Mereka pun tiba dengan selamat di rumahnya dan berusaha untuk memulai lagi kehidupannya yang baru. Sementara itu, Tim masih berada di hutan-hutan Kolombia bersama George. Dia melakukan berbagai operasi lain dan berhasil melakukan pembebasan terhadap anak-anak korban penculikan lainnya. Total, ia telah membebaskan sekitar 50-an anak dan menangkap belasan orang sindikat penculik bisnis human trafficking. Hingga hari ini, negara Amerika adalah konsumen terbesar dari tindak biadab terhadap anak-anak yang menjadi korban penculikan. Dan film pun selesai. Banyak pesan dalam cerita film kali ini. Silahkan penuhi kolom komentar ya. Thanks for watching. Bye.